Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dea Diela SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan dan rekan-rekan yang kami banggakan. Nah, kami dari kelompok 7 dengan materi sistem ekskresi dan osmoregulasi pada hewan vertebrata dan invertebrata akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Eh, Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Aulia Mariam, ada Maratul Arofah, ada Mutia Trianingsi, ada Putri Kurniasari, ada Ruby Dewanti, juga saya sendiri Salsa Tiara Aulia. Nah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kepada pemateri yang pertama, kepada Maratul disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian ekresi. Nah, ekresi sendiri itu merupakan proses di mana produk sistem metabolisme dikeluarkan dari tubuh, seperti kelebihan air, gas, garam, dan bahan organik yang diekresikan keluar, akan tetapi zat-zat yang diperlukan disimpan. Nah, bahan yang diekresikan ini biasanya ditemukan dalam bentuk terlarut dan dikeluarkan melalui proses filtrasi selektif. Nah, sistem ekresi pada hewan merupakan sistem biologis yang bertanggung jawab untuk membuang sisa metabolisme atau limbah dari tubuh hewan. Nah, limbah ini diproduksi di dalam tubuh hewan sebagai produk sampingan dari proses metabolisme. Lalu selanjutnya ada ekresi pada hewan darat dan akuatik. Yang pertama untuk ekresi hewan darat, kami memberi contohnya pada hewan mamalia. Nah, pada mamalia, paru-paru merupakan salah satu organ yang mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang dikeluarkan melalui paru-paru berasal dari aktivitas metabolisme, yaitu sisa pernafasan. Hati merupakan salah satu organ tubuh yang mempunyai banyak fungsi penting. Hati memiliki dua fungsi penting, yaitu penyimpan makanan dan pemecah, serta pembuangan produk limbah yang tidak diperlukan dari tubuh. Nah, fungsi hati yang paling penting sebagai organ ekresi adalah pembentukan residu yang mengandung nitrogen selama deaminasi asam amino. Nah, untuk selanjutnya itu pada hewan akuatik. Nah, di sini kami memberi contoh pada ikan. Nah, ikan mempunyai sistem ekresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Nah, lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Nah, ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi jumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak. Akan tetapi, ikan yang hidup di air laut itu memiliki glomerulus eh, sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme itu berjalan dengan lambat. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maratu yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai struktur dan fungsi dari sistem ekspresi terutama pada ginjal. Boleh di next? Nah, organ penyusun sistem ekskresi pada hewan adalah ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Adapun organ utama sistem ekskresi pada beberapa hewan adalah ginjal. Ginjal bertindak sebagai penyaring yang menyerap produk limbah dari darah dan dan hasilnya berupa urin. Proses ini mencapai dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Lalu fungsinya yaitu menyaring dan membersihkan darah dari sisa metabolisme tubuh, mengekstrasikan zat berlebihan, menyerap kembali beberapa elektrolit yang dilakukan oleh tubulus ginjal, menjaga keseimbangan asam basa tubuh dan menjaga tekanan osmase. Lalu cara kerjanya yaitu yang pertama ada filtrasi. Nah, filtrasi ini merupakan proses pembentukan urin yang diawali dengan penyaringan darah yang terjadi pada kapiler glomerulus. Lalu ada reabsorpsi, di mana zat-zat yang masih dibutuhkan pada urin primer diserap kembali oleh tubulus proksimal. Dan terakhir ada fortifikasi, di mana proses pengisian kembali limbah dan urea yang mulai terjadi di tubulus distal. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Ruby, disilahkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada invertebrata. Nah, pada hewan invertebrata ini memiliki sistem ekskresi yang sederhana dibandingkan dengan sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Contohnya yaitu pada protozoa. Protozoa ini merupakan makhluk hidup yang memiliki satu sel dan juga memiliki vakuola kontraktil untuk melakukan proses
ekskresi. Kalkula kontrak ini dapat bekerja secara periodik untuk mengatur kadar air di dalam sel. Protozoa akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dengan cara difusi. Pada saat mengeluarkan air itu, sisa-sisa metabolisme itu akan ikut dikeluarkan. Yang kedua yaitu ada selanjutnya yaitu ada planaria. Nah, pada sistem ekresi planaria ini, cacing pipih memiliki sistem ekresi yang paling sederhana dibandingkan yang lain. Organ ekskresi pada planaria ini berupa jaringan yang mempunyai pipa yang bercabang atau protonefrida. Jaringan pipa ini bernama nefriodor. Ujung dari cabang nefriodor ini disebut dengan sel api atau flame cell karena memiliki ujung yang bergerak untuk menyerap dan menyunting sisa metabolisme pada sel-sel di sekitarnya. Lalu dialirkannya melalui nefriodor menuju pembuluh ekskretory. Selanjutnya yaitu ada cacing tanah. Pada sistem ekresi yang dimiliki oleh cacing tanah ini memungkinkan mereka untuk hidup di dalam lingkungan tanah yang lembab dan juga dapat menghindari dari keracunan oleh amonia, yang merupakan produk limbah utama dalam metabolisme mereka. Nefridia ini berperan dalam menyaring cairan limbah dan menjaga keseimbangan garam, serta mengeluarkannya melalui pori ekskresi. Lanjut. Yang terakhir yaitu ada pada serangga. Pada serangga ini, contohnya pada belalang memiliki alat ekskresi berupa tubulus Malpighi. Badan Malpighi ini membentuk bulu-bulu yang halus dan juga terikat pada ujung usus posterior belalang dan berwarna kekuningan. Zat-zat buangan yang diambil dari cairan tubuh atau hemolimfa oleh saluran Malpighi ini di bagian ujung. Kemudian, cairan masuk ke dalam bagian proksimal, lalu ke usus belakang dan dikeluarkan bersama feses dalam bentuk kristal atau asam urat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ruby yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya kepada Putri disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekresi pada hewan vertebrata. Nah, pada hewan vertebrata ini memiliki 3 tipe ginjal. Nah, yang pertama itu pronefros, nesonefros, dan metanefros. Nah, yang pertama di sini ada hewan vertebrata yaitu feces atau ikan. Nah, secara umum alat ekresi pada ikan ini ada 3, yaitu insang, kulit, dan sepasang ginjal. Nah, insang itu biasanya mengeluarkan karbon dioksida dan H2O. Kemudian ada kulit. Nah, pada ikan ini memiliki kelenjar kulit yang mengeluarkan lendir sehingga tubuhnya licin untuk memudahkan ikan gerak di dalam air. Kemudian ikan juga memiliki sepasang ginjal yang sebagian besarnya ini dapat mengeluarkan urin. Kemudian pada ikan memiliki tulang sejati, saluran ginjal, dan saluran kelamin yang bermuara di satu tempat yang disebut dengan lubang urogenitalia yang terletak di belakang anus. Kemudian pada ikan juga memiliki tulang rawan yang berkelenjar pada permukaan kulitnya. Kemudian kelenjar tersebut berfungsi untuk menghasilkan lendir untuk melicinkan tubuh ikan tersebut sehingga memudahkan ikan tersebut bergerak di dalam air. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya ada perbedaan pada ekresi ikan air tawar dan ikan air laut, yaitu pada ikan air tawar kondisi lingkungan sekitar yang hipotesis membuat jaringan pada ikan ini sangat mudah mengalami kelebihan cairan, sedangkan ikan air laut sangat mudah mengalami dehidrasi karena air yang masuk ke dalam tubuhnya atau yang ada di dalam tubuhnya itu cenderung mengalir keluar ke lingkungan sekitar melalui insangnya, mengikuti perbedaan gerakan atau tekanan osmotik di dalam air. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada amfibi, yaitu contohnya pada katak. Nah, alat ekresi pada katak ini ialah ginjal mesonefros yang dihubungkan dengan ureter di fisika urinaria yang memiliki warna merah kecoklatan serta terletak di kanan dan kiri di tulang belakang. Nah, alat ekresi pada katak ini yaitu ada 2, kulit dan paru-paru. Saat mengalami metamorfosis, amfibi ini akan mengubah ekresi dari amonia menjadi urea. Hal ini terjadi pada saat larva yang berubah jadi berudu dan menjadi hewan darat dewasa. Selanjutnya, amfibi atau katak ini memiliki kulit yang tipis dan dapat menyebabkan kekurangan cairan jika terlalu lama pada
daerah yang darat. Nah, di darat. Kemudian katak juga terlalu lama di dalam air juga akan menyebabkan cairannya tidak stabil gitu di dalam kulitnya. Kemudian air yang terlalu mudah masuk melalui secara osmosis ke dalam jaringan tubuh melalui kulitnya, maka katak juga akan mengatur laju filtrasi dengan bantuan hormon sesuai dengan kondisi air di sekitarnya. Ketika hal tersebut, maka air itu dalam jangka waktu yang lama, maka katak tersebut akan mengeluarkan urin dengan volume yang besar. Nah, katak juga memiliki kandung kemih yang dapat atau mudah sekali terisi dengan air. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu pada reptil. Nah, sistem ekresi pada reptil berperan dalam menghilangkan limbah metabolik di dalam tubuhnya. Nah, pada umumnya reptil juga memiliki ginjal yang lebih berkembang gitu dibandingkan organ ekresi pada hewan yang lebih primitif. Nah, ginjal pada reptil ini yaitu jenis ginjal metanefros. Nah, yang dapat menyaring urin yang masuk. Kemudian urin pada reptil ini akan masuk lewat pembuluh ke metanefros. Lalu di sanalah urin akan disaring, kemudian metanefros tersebut akan dibuang dalam bentuk asam urat yang terdapat di dalam urin. Selanjutnya, untuk selanjutnya bisa kita lihat ya ada alat ekresi pada reptil di gambar yang atas, kemudian ada perbedaannya juga pada kelamin jantan dan betina. Nah, reptil ini memiliki beberapa anggota yaitu seperti buaya yang mengeluarkan amonia dalam sistem metabolisnya. Buaya juga mengeluarkan asam urat dan amonia dalam fesesnya karena ginjalnya terletak berdekatan dengan usus. Nah, sebenarnya ginjal tersebut atau zat sisa tersebut juga dapat digunakan untuk reptil sebagai alat untuk berlindung dari musuhnya. Sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya di sini ada AVES. Nah, alat ekspresi pada AVES ini terdiri dari ginjal yang berbentuk metanefros. Nah, metanefros ini merupakan yang tidak bersegmen, lalu tidak ada investrostoma dan memiliki banyak glomerulus. Nah, hubungan antara ginjal satu sama lain saling mempengaruhi fungsi dan kinerja masing-masing dalam tubuh AVES. Fungsinya itu untuk mengambil zat dari sisa bentuk darah, tetapi akan membentuk urin. Nah, burung ini mengekspresikan zat berupa asam dan garam. Kelebihan larutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares atau lubang hidung. Burung ini hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada punggungnya. Pada tungginya, mohon maaf. Nah, kelenjar minyak ini berguna untuk meminyaki bulu-bulunya agar tetap bisa terbang. Lalu pada mamalia mungkin selanjutnya. Nah, sistem ekskresi pada mamalia sistem ekspresi pada mamalia hampir sama dengan manusia, tetapi sedikit berbeda karena mamalia ini dipengaruhi atau disebabkan oleh lingkungan tempat tinggalnya. Paru-paru mamalia ini mempunyai permukaan berspons atau spongy tekstur dan dipenuhi liang epitelium yang mempunyai luas permukaan yang lebih luas berbanding luas dari permukaan paru-paru. Organ ekskresi mamalia itu terdiri dari ginjal. Nah, ginjal ini berjumlah sepasang terletak di kanan dan kiri ruas tulang punggung, lalu mengeluarkan zat sisa berupa urin. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan membentuk kerucut yang disebut piramid yang mengandung banyak pembuluh untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Zat yang terkumpul itu akan disalurkan melewati pelvis renalis. Lalu ada hati, di mana hati ini terletak pada rongga perut di bagian kanan dan terdapat selaput tipis pada bagian kanan hati. Nah, terdapat jaringan pembuluh darah dan jaringan empedu. Hati itu menghasilkan cairan empedu sebagai alat ekskresi. Lalu pada mamalia juga terdapat kulit, di mana kulit ini sebagai organ ekspresi kulit yang mengeluarkan
keringat yang berasal dari kelenjar keringat di lapisan dermis kulit atau integumen pada mamalia. Dan selanjutnya yaitu ada paru-paru, di mana paru-paru ini mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air yang merupakan sisa proses metabolisme dalam jaringan yang diangkut oleh darah ke paru-paru dan berdifusi dalam alveoli. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Aulia, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu osmoregulasi. Nah, osmoregulasi ini merupakan proses menjaga keseimbangan antara jumlah air dan zat terlarut dalam tubuh hewan. Nah, osmoregulasi ini juga didefinisikan sebagai proses homeostatis yang menjaga cairan tubuh tetap stabil setiap saat. Nah, proses inti dari osmoregulasi ini adalah osmosis. Nah, osmosis ini adalah perpindahan air dari zat cair yang kadar airnya itu lebih tinggi ke zat cair yang kadar airnya itu lebih rendah. Nah, selanjutnya ada osmoregulasi pada hewan. Nah, berdasarkan kemampuannya dalam menjaga tekanan osmotik tubuh, dikenal adanya hewan osmoregulator dan osmokonformer. Yang pertama ada osmokonformer. Nah, merupakan hewan yang tidak mampu mempertahankan tekanan osmotik di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, hewan harus melakukan berbagai adaptasi agar dapat bertahan di dalam tempat hidupnya. Yang kedua ada osmoregulator. Nah, merupakan organisme yang menjaga osmolitasnya tanpa tergantung lingkungan sekitar. Oleh karena kemampuan meregulasi ini, maka osmoregulator dapat hidup di lingkungan seperti di air tawar, daratan, serta lautan. Nah, selanjutnya mengenai osmoregulasi pada hewan invertebrata. Yang pertama ada pada serangga. Nah, hilangnya air pada serangga itu terjadi melalui proses penguapan. Nah, hal ini dikarenakan serangga itu mempunyai perbandingan luas permukaan tubuh terhadap berat badan sebesar 50 kali lipat. Nah, cara utama serangga dalam kehilangan air yaitu melalui spiraculum. Nah, untuk mengurangi hilangnya air di dalam tubuh, sebagian besar serangga itu akan menutup spirakelnya di antara dua gerakan pernapasan. Nah, cara lain untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan meningkatkan impermeabilitas kulit. Nah, yaitu dengan memiliki kutikula lilin yang sangat kedap sehingga serangga itu hanya kehilangan sedikit air melalui kulitnya. Nah, selanjutnya itu ada Annelida. Nah, cacing tanah seperti Lumbricus terrestris merupakan regulator hiperosmotik yang efektif. Nah, urin yang diproduksinya itu encer, yang secara esensialnya itu bersifat hiposmotik mendekati isosmotik terhadap darahnya. Nah, homeostatis regulasi juga dilakukan dengan pendekatan perilaku, yaitu cacing Annelida ini akan beraktivitas pada malam hari dan menggali tanah lebih dalam pada saat permukaan tanah itu mengering. Nah, selanjutnya itu pada moluska. Nah, tubuh bekicot ini memiliki permukaan tubuh berdaging yang sangat permeabel terhadap air. Nah, jika dikeluarkan dari cangkangnya, airnya itu akan hilang seiring dengan menguapnya kelembapan di permukaan tubuh. Nah, semua bekicot ini bernapas terutama dengan paru-paru yang dibentuk oleh mantel tubuh dan terbuka melalui lubang kecil. Nah, moluska ini juga ketahanan airnya itu sangat tinggi. Nah, tekanan osmotik cairan interval bervariasi secara luas tergantung kandungan air di lingkungannya. Nah, untuk menghindari kehilangan air yang berlebih, bekicot lebih aktif di malam hari. Dan jika cuaca menjadi kering, bekicot ini akan berlindung dengan cara menggali di bawah tanah dan menutupi cangkangnya dengan penutup yang terbuat dari lendir yang dikeluarkannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi yang terakhir mungkin akan disampaikan oleh Mutia. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, selanjutnya yaitu osmoregulasi pada hewan vertebrata.
Nah, yang pertama ada ikan. Nah, ikan air tawar memiliki cairan tubuh yang hipersomatik terhadap lingkungannya. Nah, sehingga air cenderung masuk ke sistemnya melalui difusi. Nah, permukaan tubuhnya juga semi-permeable. Nah, jika dibiarkan dan tidak seimbang, akan menyebabkan hilangnya garam tubuh dan pengenceran cairan tubuh sehingga mengakibatkan cairan tubuh tidak dapat mendukung fungsi fisiologis normal. Nah, ginjal sendiri memompa kelebihan air sebagai urin. Nah, terdapat sejumlah besar glomeruli berdiameter besar di ginjal. Nah, hal ini dimaksudkan agar lebih tertahankan garam tubuh agar tidak keluar sekaligus memompa urin sebanyak-banyaknya. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis ikan terhadap osmoregulasi. Yang pertama yaitu ada Telestoi potadom atau ikan yang hidup di perairan air tawar. Nah, bisa dilihat di gambarnya, untuk menjaga keseimbangan cairan tubuhnya, Telestoi potadom berosmoregulasi dengan cara minum sedikit atau tidak minum sama sekali. Nah, untuk mengurangi kelebihan air dalam tubuh ikan, dengan memproduksi banyak sekali urin. Nah, yang kedua yaitu ada Telestoi osonedrum atau ikan yang hidup di perairan asin atau laut. Nah, untuk mempertahankan konsentrasi ion-ion total dalam plasma sekitar sepertiga dari konsentrasi ion air laut, dengan memperbanyak minum air dalam tubuh ikan akan dapat terganti. Nah, yang ketiga yaitu ada Telestoi diadrem dan Euhelin atau ikan yang hidup bermigrasi perairan asin dan tawar. Nah, diadrom ini berosmoregulasi seperti rotadrom pada saat air tawar menjadi seperti ozoneodrom pada saat di laut. Nah, petadrom sendiri untuk menjaga keseimbangan cairan tubuhnya, Telestoi petadrom berosmoregulasi dengan cara minum sedikit atau tidak minum sama sekali. Nah, untuk mempertahankan kelebihannya, yaitu dengan memproduksi urin banyak sekali. Boleh slide selanjutnya? Nah, selanjutnya yaitu ada osmoregulasi pada reptil. Dalam kategori reptilia seperti ular, buaya, dan kura-kura memiliki kulit yang tipis dan bersisik. Nah, kondisi kulit ini yang kering dan bersisik diduga menjadi cara yang baik untuk beradaptasi dengan kehidupan agar tidak kehilangan banyak air. Nah, untuk lebih menghemat air, hewan ini menghasilkan limbah nitrogen dalam bentuk asam urat yang hanya membutuhkan sedikit untuk dikeluarkan. Nah, selain itu, reptil juga menghemat air dengan menghasilkan kotoran kering. Nah, faktanya juga, kadal dan kura-kura dapat menggunakan urin encer yang dihasilkan setelah dehidrasi dan disimpan di kandung kemih sehingga melalui reabsorpsi. Selanjutnya, yaitu ada osmoregulasi pada aves. Nah, pada burung, pengaturan keseimbangan air berkaitan erat dengan proses menjaga suhu tubuh. Nah, burung yang hidup di daerah pesisir harus berusaha menghilangkan kelebihan garam dari tubuhnya. Nah, burung mengeluarkan kelebihan garam melalui kelenjar garam yang terletak di cekung dangkal di bagian atas kepala, di atas setiap mata dekat hidung. Nah, jika burung laut menemukan kelebihan garam di dalam tubuhnya, ia akan mengeluarkan cairan pekat yang banyak mengandung NaCl. Nah, kelenjar garam ini juga berfungsi bila tubuh burung jenuh dengan garam. Selanjutnya, selanjutnya yang terakhir yaitu pada osmoregulasi pada mamalia. Nah, kehilangan air dan garam bisa terjadi melalui keringat. Pada saat yang sama juga mendapatkan air dengan cara yang sama seperti vertebrata lainnya, yaitu dari air minum dan makanan. Namun, mamalia yang hidup di gurun seperti kanguru tidak mungkin memperoleh air dengan cara minum. Jadi, kanguru itu bertahan hidup menggunakan air dari metabolisme yang dihasilkan oleh oksidasi glukosa. Nah, pada mamalia ginjal ini merupakan organ utama yang melakukan proses ekresi dan osmoregulasi. Nah, fungsi ginjal sendiri berhubungan dengan osmoregulasi. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi ginjal yang berhubungan dengan osmoregulasi. Yang pertama yaitu mengatur volume plasma dan jumlah air di dalam tubuh. Nah, bila banyak air yang masuk ke dalam tubuh, ginjal membuang kelebihan air sehingga banyak urin yang diekskresikan atau urin encer. Nah, bila tubuh kehilangan banyak air, ginjal akan mengeluarkan sedikit urin atau urin pekat. Nah, yang kedua yaitu ada menjaga tekanan osmos pada keadaan yang seharusnya dengan cara mengatur ekskresi garam-garam yang membuang jumlah garam yang berlebihan dan menahan garam apabila jumlahnya dalam tubuh berkurang. Nah, yang ketiga yaitu mengatur pH, plasma, dan cairan tubuh. Nah, ginjal dapat mengekskresikan urin bersifat basa dan asam. Nah, selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu masalah osmoregulasi pada hewan. Yang pertama yaitu setiap individu hewan itu membutuhkan konsentrasi garam yang berbeda dengan lingkungannya. Jadi setiap hewan itu berbeda-beda tergantung lingkungan yang ditempatinya. Nah, yang kedua yaitu hewan harus mempunyai konsentrasi air yang sama atau partikel konsentrasi terlarut atau total terhadap lingkungannya, yang berarti membutuhkan sejumlah besar energi untuk membuang air dari tubuhnya. Nah, yang terakhir, hewan perlu untuk membuang sejumlah sisa hasil metabolisme yang larut dalam air seperti amonia, keratinin, dan pigmen darah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia sebagai presentator terakhir yang telah menyampaikan materinya. Mungkin hanya itu ya dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami tunggu pertanyaan, kritik, juga saran dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.